Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat-Nya Allah curahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Fadlul Islam, keunggulan ataupun keutamaan Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dalam mempelajari perkara ilmu agama ini. Baik, kita sampai bab yang kelima. Qala al-musannif rahimahullah babu wujubil istighna bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwahu. Berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, beliau mengatakan bab wajibnya istighna, mencukupkan dengan mengikuti Alkitab, mengikuti Al-Quran, mengikuti Islam, an kulli ma siwahu, tanpa menoleh kepada selainnya. Berkata pensyarah wafaqallahu ta'ala, apa maksud daripada bab ini? Maksudnya adalah bayan wujubil istighna bimutaba'atil kitab wa huwa al-Qur'an an jami'i ma siwahu. Maksud dari bab ini adalah ingin menjelaskan wajibnya seseorang mencukupkan hanya mengikuti Alkitab, yaitu mengikuti Al-Quran tanpa menoleh kepada selainnya. Al-mutaba'ah maknanya adalah imtithalu ma fihi, maknanya adalah melaksanakan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Fajibu talabul khina bimutabatil Quran fala yahtaju ma'hu ila khairi. Maka wajib seseorang mencukupkan dengan mengikuti atau melaksanakan kandungan-kandungan Al-Quran tanpa membutuhkan kepada yang lainnya. Di sini pensarah menjelaskan mencukupkan dengan Al-Quran ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah istighna bihi fi babil khair, mencukupkan dengan Al-Quran dalam perkara-perkara kebaikan. Ketika kita ingin melakukan kebaikan apapun bentuknya, maka kembalikan kepada Al-Quran tanpa menoleh kepada yang lainnya, kebaikan apapun itu. Yang kedua adalah al-istighna bihi fi babit thalab, mencukupkan dengan Al-Quran dalam perkara-perkara perintah ataupun larangan. Ketika ada perintah, maka kita kembali kepada Al-Quran.
Ketika ada larangan, maka kembali kepada Al-Qur'an. Wal wurudu 'ala Al-Qur'an Al-Karim wal istinbatul ma'ani al-waridati fihi mimma yata'allaqu bi babil khair aw babil talab mughniyatun an khairi. Maka mendatangi Al-Qur'anul Karim dan istinbat, mengambil hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, baik berkaitan dengan perkara-perkara kebaikan atau berkaitan dengan perkara-perkara perintah ataupun larangan, itu mughniyatun an khairihi, maka cukup dengan Al-Qur'an tanpa yang lainnya. Qal waqi' min al-qital wal qil mathalan fi nihayatil alam wa taqdiri muddati baqa'in nas fid dunya wa tahdidi waqti qiyamis sa'ah fa innal awraqa al-musawwada fiha yughni anha istighna bi ayatil Qur'anil Karim al-musarrahati bi anna ilma sa'il Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kejadian yang mungkin qal wakil, dikatakan, ada yang mengatakan tentang berakhirnya alam ini, atau mungkin takdir ukuran berapa lama manusia tinggal di dunia ini, atau kapan batasan waktu tentang hari kiamat. Maka pendapat-pendapat ataupun mungkin tulisan-tulisan yang mengatakan kiamat akan terjadi pada hari ini, bulan ini, waktu ini, atau manusia itu tinggal di dunia ketika umur berapa dan berapa, maka itu semua sebenarnya kita kembalikan, kita cukupkan dengan bi ayatil Qur'anul Karim, cukup dengan Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya ilmu sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh bahwasanya semua perkara maka kembalikan kepada Al-Qur'an, lebih-lebih tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa annahu la yutalli 'ali ahadun minal khalqi, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui dari makhluk ini kapan terjadinya atau ilmu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Fal mubtali qalbuhu istighna'an bil Qur'an la yatilkal awraqi syai'an. Maka orang yang hatinya itu penuh dengan atau puas dengan mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, maka dia tidak akan melihat menoleh kepada pendapat-pendapat atau melihat kepada awraq, kertas-kertas yang lain. Wala yunfiqu min waqtihi ma yaj'alu lin-nadhr fiha, dan dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk melihat kapan terjadinya hari kiamat ataupun perkara-perkara yang lain. Di sini mu'alif memberikan contoh bahwasanya bagaimana kita dalam perkara-perkara, contohnya tentang kapan berakhirnya alam ini, kapan manusia semua akan berakhir hidupnya, yang secara ringkas kapan waktu hari kiamat. Maka kita tidak usah menoleh kepada tulisan-tulisan yang mengatakan akan terjadi ini dan ini pada waktu ini, bulan ini, tahun ini. Begitu pula kita menghabiskan waktu kita untuk mencari hal-hal tersebut, itu tidak perlu, karena hakikatnya ilmu sa'ah, waktu terjadinya hari kiamat, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin diantara bagaimana seorang itu mencukupkan dalam hal-hal kebaikan, kembali kepada Al-Quran tanpa menoleh kepada yang lainnya. Wa qul mithlahu fi babi talab. Begitulah di sini beliau memberikan contoh dan katakanlah seperti dalam bab larangan ataupun perintah, tentang khilaf
perselisihan para ahli fikih tentang macam-macam buruan laut. Apakah hal yulhaqu binadhiri al-bari am yakhtasu anhu bikauni saydan bahriyan halalan? Apakah diikutkan semua buruan daratan? Apakah hanya khusus tentang buruan yang ada di laut itu halal? Dia belum memberikan contoh bagaimana ketika para fuqaha mereka berselisih dalam masalah boleh dan tidaknya memakan buruan yang ada di laut. Maka beliau mengatakan fa'inal istighna bi ayil Qur'an, maka mencukupkan dengan Al-Qur'an dalam masalah karunia kepada makhluk tentang bolehnya memakan buruan laut agar mereka memakan darinya daging yang segar, maka itu sudah menjelaskan akan perselisihan di antara mereka. Maka ini sebagai salah satu contoh wa huwa babun 'adzimun minal fahmi, dan ini termasuk pintu yang besar dalam memahami. Ketika terjadi perselisihan, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallahi war rasul. Maka ketika terjadi perselisihan dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam contoh yang mungkin tentang hari raya Idul Adha, ya kan? Ada yang mengatakan sholatnya hari Sabtu, ada yang Ahad, ya kan? Ini khilaf, salah satu contoh. Maka kembalikan kepada Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallahi war rasul. Ketika terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka banyak sekali hadis yang menerangkan kapan seorang itu berhari raya, kapan berpuasa, kapan menyembelih. Maka di antaranya fasumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, begitu pula berbukalah ketika melihat hilal, yaitu ru'yah. Begitu hadis yang lain yang menjelaskan yuftiruna kama yuftirun, ya maknanya kalian berhari raya bersama dengan orang yang banyak, maknanya bersama dengan pemerintah. Begitu pula ketika berbuka bersama mereka, ketika menyembelih maka bersama mereka. Ini salah satu contoh ketika seseorang mendapati berbagai macam perselisihan dalam perkara agama ini, maka kembalikan kepada Al-Quran. Kalau kita ditanya kita ikut Saudi atau ikut pemerintah, apa jawabannya? Kita ikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ya, Nabi memerintahkan agar kita ketika hari raya ataupun Idul Adha, Idul Fitri, maka dengan ru'yah kemudian bersama dengan pemerintah. Belum? Ini sekedar contoh, ya kan? Bahwasanya bab ini adalah istighna, ya, bimutabatil kitab. Kita mencukupkan, ya, bimutabatil kitab dengan mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran di sini mananya adalah mencakup Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Karena di Al-Quran itu ada perintah untuk mengikuti apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ini diantara contohnya. Famin kamali akhdil ilmi al-wurudu al-Quran wal istighna'u bihi fi masil khair wa talab. Maka termasuk kesempurnaan dalam mengambil ilmu itu adalah al-wurud al-Quran, tentunya mendatangi, melihat kepada Al-Quran, wal istighna'u bihi fi masail khair wa talab, dan istighna, ya, mencukupkan diri dengan Al-Quran dalam masalah-masalah kebaikan ataupun masalah-masalah larangan dan perintah. Maka kembalikan kepada Al-Quran,
cukupkan dengan Al-Qur'an. Wa qala an kulli ma siwahu. Kemudian musannif atau syekh belum mengatakan bab tentang wajibnya mencukupkan dengan mengikuti Al-Qur'an tanpa menoleh kepada yang lainnya. Tanpa menoleh kepada yang lainnya ini mengandung dua hal, mencakup dua perkara. Pertama adalah ma taqaddam minal kutubi al-munazzilah al-anbiya walau lam tuharraf. Apapun yang sudah terdahulu dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi, ya kan? Melalui para nabi. Walau lam tuharraf, meskipun tidak dirubah maknanya. Ya. Fa innal Qur'an muhaiminun 'alaiha. Maka Al-Qur'an itu penjelas kepada kitab-kitab sebelumnya, nasikhun laha, menghapus terhadap kitab-kitab yang lainnya, entah kitab Taurat, Injil, Zabur, ya. Maka Al-Qur'an itu adalah penjelas terhadap kitab-kitab sebelumnya, begitu Al-Qur'an adalah akan menasakh, menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Fala kitaba la yuhkam bihi ba'du illahu. Maka tidak ada kitab bagi Allah Subhanahu wa taala yang dapat untuk dipakai hukum setelah Al-Quran kecuali Al-Quran itu sendiri. Setelah turunnya Al-Quran, maka tidak ada kitab yang lain yang bisa kita jadikan sandaran, yang bisa kita jadikan panutan kecuali Al-Quran itu sendiri. Meskipun seandainya ada kitab Taurat yang mungkin masih asli tanpa ada penyelewengan, itu pun nggak boleh. Begitu pula seandainya ada kitab Injil yang masih asli belum dirubah-rubah, seandainya ada berdasarkan kemudian kita pakai itu, maka itu tidak boleh. Maka mencukupi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah muhaiminun 'alaiha, menjelaskan kitab-kitab yang sebelumnya. Begitu pula Al-Quran adalah nasikhun, merupakan penghapus terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Makna yang kedua, makna bahwasanya tanpa menoleh kepada yang lainnya adalah ma kharaja al-kutubi ilahiyah min ara'il khalqi wa maqalatihim. Apapun yang keluar dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab langit, ya. Min ara'il khalqi, baik itu dari pendapat-pendapat, ya, makhluk, pendapat-pendapat manusia maupun perkataan-perkataan mereka. Maka tidak menoleh kepada pendapat-pendapat manusia, pikiran-pikiran manusia, tidak. Tapi kita mencukupkan dengan Al-Qur'an. Jadi maknanya di sini bahwasanya bab wajibnya mencukupkan dengan mutaba'ah, ya, mengikuti daripada kandungan Al-Qur'an tanpa menoleh kepada yang lainnya. Maknanya apapun kitab, ya, yang terdahulu yang dibawa oleh para nabi yang sebelumnya, maka kita tidak boleh kepada hal itu. Lebih-lebih terhadap pikiran-pikiran manusia, pendapat-pendapat manusia, perkataan-perkataan mereka, kita pun tidak boleh kepada mereka. Tapi kita mencukupi dengan Al-Quranul Karim. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Ini diantara penjelasan pensyarah tentang wajibnya mencukupkan dengan mengikuti Alkitab tanpa menoleh kepada yang lainnya. Wa dzakara al-musannif rahimahullah li tahqiqi maqsudi tarjamah dalilaini. Kemudian musannif rahimahullah untuk mewujudkan daripada maksud dari bab ini, beliau menyebutkan dua dalil. Dalil yang pertama adalah dalam surah An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab, itu Al-Qur'an. Sebagian ulama menjelaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Ai idahan likulli ma yahtaju ilaihi fi amri dunya wal akhirah.
Al-Quran itu penjelas setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik dia dari perkara dunia ataupun akhirat, ya kan? Perkara dunia, ya. Mungkin dia tanya bagaimana cara membuat lemari, kan itu. Apa di Al-Quran ada secara global. Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya cara membuat apa? Lemari, ya kan? Di dalam Al-Quran itu sudah jelas, baik secara global atau secara terperinci. Maka di sini pensyarah menjelaskan idahan likulli ma yuhtaju ilaihi fi amri dunia. Al-Quran itu adalah penjelas yang sangat gamblang untuk segala apa yang dibutuhkan, baik di perkara dunia, ya, itu tadi dalilnya. Kita ingin tanya bagaimana cara membuat rumah, ya, apa dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, ya, bagaimana cara mungkin menanam padi, maka jawabannya adalah fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahlinya, ahli pertanian, ahli bangunan dan sebagainya. Wal akhirah, begitulah perkara-perkara akhirat, maka tentunya kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah tibyan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Wa buqul idah bihi yaqtadi al-abdi aistaghniya bihi an khairi. Maka adanya penjelasan segala sesuatu kepada seorang hamba, maka mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa yang lainnya. Ini dalil yang pertama adalah dari Al-Quran yang sangat jelas. Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Maka kami turunkan kepada Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Tentunya ini bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang beriman, maka dia akan merasakan bahwasanya Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu. Maka Al-Quran adalah rahmah, sebagai rahmat, wahudan, sebagai petunjuk, wasyifaan, dan sebagai obat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, ya dia tidak akan mendapatinya. Maka dia akan merasa mencukup dengan Al-Quran ketika betul-betul dia adalah orang-orang yang beriman. Ketika dia beriman, maka Al-Quran itu sebagai rahmat, sebagai petunjuk, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang kedua, rawa an-Nasa'i wa khairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan selainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurah. Faqala amutahawikuna ya ibn al-Khattab laqad ji'tukum biha bayda naqiyah law kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dalaltum. Wa fi riwayah law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Faqala Umar radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan selainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melihat di tangan Umar ibn Khattab itu ada waraqah, ada selembar kertas minat Taurat, yang mana selembar kertas ini dari Taurat, yaitu kitabnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah mengatakan, amutahawikuna ya ibni Khattab, apakah engkau bingung? Apa engkau masih bingung, masih ragu, wahai Ibnul Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Sungguh aku telah mendatangkan kepada kamu itu dengan Al-Quran itu bayda naqiyah, dalil yang sangat jelas dan sangat terang. Lau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa itu hidup, ya,
wattaba'tumuhu, kemudian engkau mengikuti Nabi Musa, wattaraktumuni, dan engkau meninggalkan aku, itu meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhalaltum, pasti engkau akan tersesat. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, law kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai. Dalam riwayat yang lain, seandainya Nabi Musa alaihissalam itu hidup, maka tidak boleh kecuali hanya mengikuti aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, maka Umar pun mengatakan, radina billahi rabban, maka kami ridho Allah sebagai Rabb, wabil islami dinan, dan Islam sebagai agama, wabil Muhammadin rasulan, dan Muhammad sebagai seorang rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Pensara menjelaskan secara ringkas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan dua riwayat dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, yang sebenarnya sanadnya adalah dhaif, diriwayatkan maknanya dari beberapa sisi. Tetapi secara asal hadis ini adalah memiliki makna, sehingga hadis ini bisa dipakai hujah dengan dikatakan hasan li ghairihi. Jadi ketika hadis itu dhaif tapi banyak, maka bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Disebutkan oleh Abdul Fadl Ibnu Hajar. Kemudian apa maksud? Wa dilalatu ala maksudi tarjamah min thalath wujuh. Maksud daripada hadis berkaitan dengan bab yang kita baca, yaitu mencukupkan dengan mengikuti Al-Quran tanpa menoleh kepada selainnya, ini ada tiga sisi. Sisi yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amutahawikuna ya ibna Khattab laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Amutahawikun maknanya apakah engkau masih bingung? Maknanya apakah engkau masih ragu dengan Al-Quran? Faqad ji'tukum bima la yahtajuna mau ila khairi, maka aku telah mendatangkan kepada kalian dengan apa-apa yang tidak dibutuhkan kecuali dengan Al-Quran. Bima la yahtajuna mau ila khairi, bahwasanya aku telah mendatangkan kepada kalian yang mana mencukupkan dengan Al-Quran itu sudah cukup, tanpa butuh yang lainnya, tanpa menoleh kepada yang lainnya. Maka istifham di sini adalah istifham ingkari. Maknanya bukan bertanya, mengingkari. Apakah engkau bingung, masih ragu dengan Al-Quran? Wa anqara ali Nabi sallallahu alaihi wasallam litahaqquqin qina bima jami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ketika Umar bin Khattab di tangannya ada selembar kertas dari Taurat. Maka Nabi mengingkari untuk meyakinkan bahwa mencukupkan dengan apa yang beliau bawa, yaitu dengan Al-Quran. Fala hajata fi umuri din wa dunya ila khairil kitab alladhi anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak butuh dalam perkara-perkara agama dan dunia selain Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang menyebutkan di antara faidah ini, seseorang tidak boleh menyimpan, membawa meskipun satu lembar dari kitab Taurat atau mungkin Injil, meskipun itu asli, maka tidak boleh. Apalagi yang sudah ditahrif, yang sudah diselewengkan dari aslinya. Karena Nabi mengingkari ketika Umar membawa selembar kertas dari Taurat, beliau mengingkarinya. Maknanya cukupkan dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah law kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wattaraktumuni dhalaltum. Seandainya Nabi Musa alaihissalam itu hidup dan engkau mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan engkau meninggalkan aku, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhalaltum, engkau pasti tersesat. Wa kana ma'a Musa alaihi salatu wasallam Taurah,
Meskipun bersama Nabi Musa itu memiliki kitab Taurat. Falattaba'nahu landulalna. Seandainya kita mengikuti Nabi Musa alaihissalam, maka kita akan tersesat. Li'annahu la hadiya ba'da inzal Qur'an illa ma fihi. Karena tidak ada la hadi, tidak ada petunjuk setelah turunnya Al-Qur'an kecuali apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Fakhna an ma siwa. Maka kita mencoba dengan yang lainnya tanpa menoleh kepada selain Al-Qur'an. Yang ketiga, sisi yang ketiga adalah wa thalithuha fi qali law kana Musa hayyan ma wasau ila tibai. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi Musa hidup maka tidak boleh, tidak ada leluasa untuk mengikuti kecuali kepada mengikuti aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-anbiya yatrukuna ma unzila alaihim law kanu ahya wa yattabi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khairum aula fi tarki ma lam ya'ti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila para nabi itu saja meninggalkan apa yang diturunkan kepada mereka, seandainya mereka hidup, seandainya Nabi Musa itu hidup, kemudian mereka pun akan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan kitab yang diturunkan kepada mereka, maka lebih utama lagi selain Nabi, selain para nabi ataupun orang-orang yang setelah Nabi Muhammad SAW, tentunya lebih pantas untuk meninggalkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Fal istina'u bima ja'a bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mencukupkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna yang ketiga ini, seandainya Nabi Musa hidup, maka beliau pun tidak boleh mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa berupa Taurat, tidak boleh. Tetap dia harus mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi saja, Nabi Musa itu diturunkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat, seandainya hidup bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun harus tetap mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa saja meninggalkan, tidak mengikuti kitab yang beliau turunkan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih selain para nabi yang mereka tidak diberikan apapun dari kitab-kitab ini, maka lebih utama, lebih pantas untuk meninggalkan kitab-kitab yang sebelumnya dan mencoba dengan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema asal muslimin rahmatullah, dengan demikian selesai bab yang kelima, yaitu bab tentang wajibnya seorang mencukupkan mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran, maksud dalamnya adalah sunnah, tanpa menoleh kepada yang lainnya. Fa insyaallah dengan mengikuti Al-Quran, maka sangat jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, hidayah, kemudian juga obat bagi orang-orang yang beriman. Tapi mungkin ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.